Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya lancar dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah lain di bulan puasa, yang tentunya ibadah tersebut bermanfaat, ya, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, ya, sedikit materi, ya. Memang seperti yang kita ketahui bahwa puasa itu memang suatu kewajiban. Jadi ibadah puasa itu adalah merupakan suatu kewajiban yang diwajibkan, dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang Islam, ya, yang sudah balik dan berakal sehat. Akan tetapi bagi anak kecil yang belum balik, ya, yang belum balik tapi dirinya itu beragama Islam karena memang dilahirkan dari orang tua yang muslim, ya, juga berakal sehat tapi anak itu belum balik, ya, ini bisa anak tersebut berpuasa, tapi itu pada tahap latihan, ya, sehingga nanti diharapkan ketika dia itu sudah dewasa nanti akan terbiasa untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut, ya. Anak-anakku sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa puasa itu adalah menahan diri, ya. Jadi menahan diri itu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita biasanya kalau berpuasa itu menahan diri dari apa, ya? Jadi yang tidak boleh kita lakukan itu biasanya kan dalam hal makan, ya. Kita tidak boleh makan di siang hari, kemudian juga minum di siang hari, dan hal-hal yang lain yang sekiranya itu bisa membatalkan ibadah puasa kalian. Sebagai contoh, ini seseorang yang berpuasa itu juga dia itu tidak boleh melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, membicarakan aib orang lain, ya. Kalau kita lihat hal ini biasanya itu dianggap sepele oleh seseorang, padahal ketika seseorang itu membicarakan aib atau kejelekan orang lain, ya, ini bisa mengurangi pahala puasanya. Jadi alangkah baiknya ketika kalian sedang berpuasa itu, terutama puasa pada bulan Ramadan, itu untuk menghindarkan diri dari perbuatan tersebut, ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa, ya. Jadi seseorang melakukan ibadah puasa itu yang nantinya dia akan mendapatkan suatu tingkatan atau derajat, yaitu yang namanya takwa. Ya, itu adalah suatu tingkatan atau derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang itu sama, ya. Jadi
kecuali yang membedakan itu adalah tingkat ketakwaannya. Orang yang cantik wajahnya, orang yang tampan, orang yang kaya, orang yang tidak mempunyai apa-apa, itu semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang membedakan itu adalah satu, tingkat ketakwaannya. Sehingga pada bulan suci Ramadan ini kita harus senantiasa berusaha untuk bagaimana caranya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Nah, seperti itu. Kalian masih ingat takwa itu apa? Jadi takwa itu seseorang yang selalu berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia itu senantiasa berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini banyak sekali perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, sebagai mana pada bulan Ramadan ini kan kita diperintahkan untuk berpuasa, ya. Puasa itu hukumnya wajib, ya. Wajib hukumnya anak-anakku sekalian pada bulan Ramadan. Ketika seseorang tidak mau melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, maka dirinya itu akan berdosa. Tapi sebaliknya, ketika sebagai seorang muslim dia mau melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, maka Allah itu akan memberikan pahala yang berlipat-lipat, ya. Karena memang luar biasa, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, dan penuh ampunan, ya. Ini seseorang kalau mengetahui luar biasa ini pada malam bulan Ramadan ini, ya, ini juga ada suatu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, ya, yang tanggal dan harinya itu kita tidak tahu, ya, kapan itu malam Lailatul Qadar, tapi kita senantiasa selalu untuk berusaha mendapatkan, ya, malam Lailatul Qadar itu, ya. Dengan cara apa, anak-anakku sekalian? Dengan cara meningkatkan, ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya itu malas-malasan berangkat ke masjid, yang tadinya itu membaca Al-Quran hanya sekali, ya, 2 hari sekali atau sehari sekali, ya, kita tingkatkan untuk senantiasa rajin, ya, rajin membaca Al-Quran, biar nantinya kita itu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi tujuan kita pada bulan Ramadan itu, target kita itu apa, ya, misalnya targetmu itu apa, ya. Kemudian berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, memang puasa itu memang diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau iman itu sendiri apa? Ya, jadi iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, dan tentunya diamalkan dengan perbuatan. Nah, bisa dikatakan seseorang memiliki iman yang kurang sempurna ketika dia tidak melakukan ketiga hal tersebut, ya. Jadi sudah meyakini di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, tapi tidak dibarengi dengan amal perbuatan, sehingga bisa dikatakan bahwa orang tersebut merupakan seseorang yang memiliki iman yang kurang sempurna. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita selalu harus berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah puasa pada bulan Ramadan itu merupakan sebab meningkatnya ketakwaan dan keimanan seseorang, ya? Ya, jadi puasa pada bulan Ramadan itu
Yang pertama adalah bisa menyebabkan ini, jadi lemahnya syahwat. Karena apa? Karena sedikitnya makanan yang dimakan oleh orang ya, oleh kaum muslimin ya pada waktu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ya, sehingga ini menyebabkan lemahnya syahwat. Kalian tahu yang namanya syahwat. Syahwat itu adalah suatu keinginan ya, keinginan yang selalu untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, meskipun ada suatu keinginan memang yang selalu melakukan perbuatan yang baik, tapi ini juga ada suatu keinginan ya, seorang manusia itu kan diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu kan tidak memiliki hawa nafsu. Jadi yang namanya malaikat itu senantiasa mentaati perintah Allah ya. Contohnya malaikat Jibril. Jadi kalau malaikat Jibril itu kan bertugas untuk menyampaikan wahyu. Jadi taat kepada perintah Allah, malaikat Jibril itu selalu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau manusia memang oleh Allah diberikan hawa nafsu. Yang hawa nafsu tersebut ya, ini harus kita kendalikan ya. Jangan sampai hawa nafsu yang mengendalikan kita, sehingga nanti kita itu bisa menjalani hidup itu dengan benar ya, sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyimpang, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat ya. Karena kita tahu konsekuensinya bahwa seseorang yang melakukan perbuatan maksiat, maka dia nanti akan mendapatkan balasannya di akhirat nanti. Dalam suatu hadis disebutkan asyamu junnah ya, jadi puasa itu merupakan perisai ya, jadi puasa itu sebagai perisai. Kemudian pada waktu kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ya, ini juga menjadikan seseorang itu menjadi ya ikhlas ya, berusaha untuk ikhlas. Karena apa? Di bulan Ramadan ini kan ketika seseorang itu melakukan suatu kebaikan ya, Allah itu akan melipat gandakan pahalanya, sehingga seseorang itu akan berlomba-lomba untuk memberikan sedekah ya, memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu, kemudian untuk berbagi ketika berbuka puasa. Nah, itu akan sangat berpahala sekali ya. Ketika semuanya itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu bisa kita melakukan segala sesuatu ya, perbuatan kita itu harus ikhlas karena Allah. Kemudian juga puasa itu juga ya melatih kesabaran ya. Sabar dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sabar ketika kita menanti datangnya berbuka puasa ya. Anak-anakku sekalian ya, kalian tahu bahwa ada dua kebahagiaan yang akan dirasakan orang yang sedang berpuasa. Yang pertama itu ketika dirinya itu nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua itu adalah pada waktu berbuka puasa ya. Sehingga memang orang yang berpuasa pada bulan Ramadan ya, ini senantiasa ya melatih kesabaran mereka, terutama ketika melakukan ibadah-ibadah yang lain ya, selain berpuasa ya. Sebagai contoh sholat taraweh ya. Jadi sholat taraweh itu kan dilakukan pada malam hari. Pada malam hari, siang hari kita melakukan ibadah puasa, kemudian di malam hari kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat taraweh, yang tentunya jumlah rakaatnya itu sangat banyak sekali. Nah, ini memang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah istiqomah ya. Jadi untuk belajar istiqomah juga
Istiqomah itu ajak ya, jadi terus menerus dalam melakukan suatu kebaikan ya, seperti itu. Kemudian juga puasa tersebut ini bisa menyehatkan. Jadi menurut penelitian ternyata puasa itu menyehatkan. Summu tasihu, jadi berpuasalah kamu, karena puasa itu sesungguhnya itu menyehatkan. Tidak ada kan, kita belum pernah menemui orang yang sedang melakukan puasa ini kok tiba-tiba pingsan, bahkan meninggal dunia. Itu kan belum pernah kalian ketemui ya, belum pernah kalian temui. Bahkan yang kita temui, seseorang yang berpuasa ya, biasanya itu badan itu terasa sehat. Apalagi kalau seseorang itu mempunyai suatu penyakit yang namanya diabetes ya, kadar gulanya tinggi. Sehingga kan memang ini terbukti ya, ketika dia berpuasa bisa normal kadar gulanya. Kemudian juga bagi seseorang yang kebetulan kolesterolnya tinggi ya, ketika dia berpuasa ini juga bisa menormalkan ya kolesterol. Soalnya apa, anak-anakku sekalian, pada waktu siang hari kita kan menahan diri dari makan ya. Nah, otomatis seseorang yang ingin makan makanan yang enak misalnya ya, ini jadi dia menahan diri dari makan tersebut. Nanti kita mau makan makanan yang dia inginkan, ini kan nanti tunggu pada waktu berbuka, seperti itu ya. Jadi puasa itu menyehatkan ya, itu memang sudah terbukti. Kemudian juga nah ini untuk mengurangi yang namanya kegemukan. Nah, ini kegemukan juga ini bisa ini dengan cara berpuasa. Tapi anak-anakku sekalian ya, kalian jangan berniat ketika berpuasa itu hanya sekedar untuk menjadikan tubuh kalian langsing ya, seperti itu ya. Jadi puasa yang kita lakukan ya, ini terutama pada bulan Ramadan ya, ini memang harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar nantinya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti kita bisa mendapatkan, meraih suatu kemenangan pada hari raya Idul Fitri nanti ya. Kalau sudah seperti itu ya, diharapkan puasa kita itu bisa bermanfaat ya, bermanfaat. Dan ketika kita sudah bisa menghindarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang mungkin sebelum datangnya bulan Ramadan itu kalian biasa melakukan perbuatan tersebut. Contohnya apa? Contohnya ghibah. Ghibah itu kan menggunjing, membicarakan aib orang lain. Nah, itu untuk segera dihindari ya. Dan nanti setelah hari raya Idul Fitri, apakah boleh melakukan perbuatan itu lagi? Ya jangan ya, berusaha untuk istiqomah ya. Setelah menghindarkan diri sudah berhasil ya, kemudian ini istiqomah ya, ajak terus menerus. Jangan sampai nanti bulan puasa sudah tidak membicarakan kejelekan orang lain. Nah, sudah lebaran, habis lebaran udah bicarakan lagi kejelekan orang lain, berarti kurang istiqomah. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian ya, diisi dengan perbuatan yang bermanfaat dan dilakukan secara istiqomah ya, terus menerus ajak, yang mudah-mudahan nanti bisa kalian ini lakukan ya sampai nanti ya. Ini diharapkan seperti itu ya. Memang puasa pada bulan Ramadan ini kita itu perlu melatih diri untuk senantiasa ikhlas dan bersabar. Nah, ikhlas dan bersabar, ikhlas sabar itu dalam hal apa? Dalam hal ketika kita itu mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya itu biasanya habis isya itu kamu tidur. Nah, ini kan pada waktu bulan Ramadan itu kan kamu habis isya kemudian sholat taraweh, setelah itu tadarus ya, kemudian
tidur, bangun pagi, kemudian sahur dan lain sebagainya. Ya, anak-anakku sekalian, semoga kalian selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian yang saya sampaikan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melaksanakan ibadah yang lain dengan ikhlas dan berusaha untuk istiqomah. Ya, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.